kerugian batin itu kan nggak bisa diukur dengan Ya. materi, Mas. Saya bisa sebut 1T, 2T, 3T, terserah saya. Paling menderita itu di rutan Polda Semarang, Jawa Tengah. Saya dimasukkan kamar, digembok, ternyata ada pintu lain, jadi lapis 2 pintunya itu. Apa salah saya kan? Kayak teroris gitu kan? Koruptor aja nggak diginikan gitu. Ada lawyer besuk, besok Gus Nur di konferensi pers, pakai baju oranye, mungkin di borgol juga. Kalau Gus Nur besok minta maaf, Gus Nur bebas. Laporan selesai. Lalu saya pinjam handphone petugas. Saya telepon istri, saya kabari. Ternyata istri saya jawabannya, nggak usah minta maaf. Udah Abi di situ saja. Di mata mama, di mata anak-anak, di mata keluarganya mama, Abi itu pejuang. Saya, petugas, saya telepon. Itu saya dengar suara anak, dengar suara istri, meledak tangisan saya di situ tuh. Ini nak, ini Abi di penjara ini nak. Tapi nggak usah malu ya nak ya, ini Abi di penjara bukan kriminal. Abi ini insya Allah amar ma'ruf nahi munkar. Gus Dur sudah berdamai dengan apa yang dialami, konsekuensi dari kasus ijazah Pak Jokowi. Sudah. Tapi belum berdamai dengan Pak Jokowi. Capek ngurusi dia itu. Kan itu ya, bohongnya, dustanya, udah capek. 10 tahun saya ngurus dia, Pak. Kalau misalnya sampai kiamat kurang 3 hari belum terjadi, apa yang akan Gus Nur lakukan? Bismillah sampai saya wafat, sampai saya meninggal. Kalau masih yang di medsos itu, iman saya mengatakan itu palsu. Makanya Pak Jokowi, monggo, kan jenengan kan selama ini lolos terus ini dari sidang. Nah, di perdata ini monggo nanti jangan sampai dengan itikat baik tentu dengan Pak Jokowi ketemu sama saya yuk di pengadilan perdata. Bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah kita bersua kembali, dan di episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan bersama seorang narasumber yang menggugat Presiden ke-7 Republik Indonesia Haji Joko Widodo senilai 1 triliun rupiah terkait kasus ijazah palsu. Seperti apa ceritanya dan apa yang diharapkan dari rencana tuntutan tersebut? Alhamdulillah di studio sudah hadir narasumber kami. Langsung saja saya sapa Sugi Nur Raharja yang akrab dipanggil Gus Nur. Gus, matur suwun sudah hadir. Insya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa alasan utama menggugat Jokowi 1 triliun, Gus? Sebenarnya mendadak, spontanitas. Kan saya waktu di dalam penjara itu sudah berjanji, nanti kalau saya bebas, saya nggak akan bahas lagi ijazah palsu. Saya nggak akan lagi bersinggungan dengan ijazah palsu. Itu di dalam penjara sudah saya azam itu. Apalagi dengan munculnya Mas Roy dan Dr. Tifa. Jadi semakin mengokohkan hati, ya sudahlah. Ibarat sepak bola itu, saya gantian turun lapangan dulu, biarkan beliau-beliau yang maju gitu. Ya, ternyata perkembangan terus seperti ini nggak jelas. Dengan perapitnya Mas Roy dimenangkan, dengan eksepsinya Bu Dr. Tifa juga dimenangkan, diterima, sehingga kemauan rakyat seluruh Indonesia dan kemauan kita semua mantan presiden itu hadir ke sidang menunjukkan ijazah aslinya kan buyar, kembali ke titik nol. Nah ya akhirnya spontan aja muncul, wah ini apa harus turun lapangan lagi saya ini kan. Iseng-iseng saya telepon Pak Taufik. Pak Taufik, secara hukum bisa nggak saya nuntut? Sebenarnya saya ini sudah ikhlas, sudah saya lupakan itu kerugian materi, kerugian batin, sudah saya lupakan. Tapi kalau begini kok rasanya mendidih lagi otak saya ini kan, atas nama rakyat. Kan gitu, sampai detik ini tidak ada orang di belakang saya yang biayai, yang donatur, kepentingan asing, kan tidak ada. Ternyata Pak Taufik, oh sangat bisa itu Gus. Oke. Putus di situ. Ternyata saya nggak nyangka Pak Taufik malah
di blow up gitu kan. Ya udah, kan sampai detik ini saya belum ngasih, baru ini perdana saya di Madilog ini kan. Oke. Ini kan gugatan perdata ya. Insya Allah begitu. Nilainya 1 triliun. Mengapa muncul angka 1T? Pak Taufik saja kita iseng aja 1 triliun, 2 triliun. Ya kalau kita kembali ke kerugian batin itu kan nggak bisa diukur dengan materi, Mas. Saya bisa sebut 1T, 2T, 3T, terserah saya. Dan saya berandai-andai, saya berhayal. Nanti boleh dikonfirm ke Pak Taufik. Pak Taufik, seandainya Allah ridho menang 1T, langsung buatkan rumah untuk fakir miskin, semuanya gitu kan. Anggaplah satu orang 100 juta, berarti 1.000 rakyat dapat rumah itu, langsung kita bagi uangnya gitu. Baik, tujuan utamanya apa Gus? Gugatan perdata 1 triliun ke Pak Jokowi. Itu tadi Mas, ini kan spontan. Kok nggak ada titik jelas ini berarti ini kan, dengan eksepsinya Bu Dr. Tifa itu kan. Ya spontan aja. Teringat kembali penderitaan, teringat kembali kerugian-kerugian yang saya alami selama rezim Jokowi berkuasa 10 tahun itu. Boleh saya rinci pelan-pelan ya. Yang saya ingat saja ini. Monggo. Jadi begitu kan dulu itu saya kan buta politik. Saya kan nggak ngurusi politik. Saya fokus dakwah. Ya wallahualam mungkin ini bagian dari takdir, tiba-tiba lahir rezim Jokowi. Saya yang buta politik, yang tidak mau ngurus politik, tiba-tiba kok keseret, mengalir saja. Tiba-tiba saya kok sangat keras dengan rezim itu waktu itu. Nah, maka dimulailah kriminalisasi itu. Kaget saya. Yang saya ingat ini ya, yang saya ingat. Tiba-tiba saya dicekal. Paspor saya diambil, saya nggak boleh masuk ke luar negeri. 2023? Nah, nanti dicek di Google masih ada itu. Saya itu 3 bulan sekali ngisi dakwah di Hong Kong, ya, di Korea, di Taiwan gitu. Ada bimbingan umroh juga dan lain-lainnya. Dan waktu itu saya juga ada undangan ke Australia. Itu sudah keluar visanya itu. Tanggal sudah ditentukan di Australia. Ya sudah seperti biasa, saya berangkat ke Hong Kong dengan tim. Begitu di bandara, tim saya yang masuk, saya enggak. Saya digiring di ruangan khusus gitulah. Intinya saya nggak boleh masuk Hong Kong. Saya tanya salahnya apa gitu. Nah ini lucunya, dicek di laptop, dicek di komputer, saya nggak ada salah, nggak ada catatan kriminal. Jadi akhirnya dia ngomong dengan bahasa-bahasa terbatai, ada orang atas yang nggak mau kamu masuk sini itu. Itu kan waktu itu panas-panasnya saya, apalah marahnya dengan rezim waktu itu. Jadi dideportasi, dipulangkan ke Indonesia. Itu udah berapa kerugian yang saya terima, yang saya derita waktu itu. Lalu sejak itu sudah mulai saya rasakan itu, beli tanah, mau bangun pesantren, dibatalin, direcokin. Ya nggak oleh Jokowi langsung, tapi instrumen-instrumen dalam tanda petik, apa namanya, salam apa sih waktu itu, yang begini itu radikal apa sih, kan Jokowi punya idiom waktu itu, apa ingat nggak ya? Pokoknya apa sih yang mental gitu loh, saya lupa. Revolusi mental. Revolusi mental gitu. Ya udah, beli tanah, dibesuki, sudah saya bayar lunas, alat berat sudah masuk, gitu kan, untuk pesantren rencana, direcokin, di demo, akhirnya batal. Berbulan-bulan saya tuh ke sana bolak-balik, uang yang tidak sedikit ya, batal. Lalu tapi yang paling bisa dirasakan itu ya sidang. Saya sidang di Palu, Malang Palu, setiap hari Kamis, Malang Palu, pesawat, belikan tiket saksi, ngasih konsumsi macam-macam, dah itu nggak bisa dihitung. Lalu sidang lagi di Surabaya, kurang lebih 7 bulan. Lalu sidang lagi di Jakarta, yang terakhir sidang di Solo, di Surakarta itu yang terakhir. 4 kali sidang. 3 kali properti saya disita, kamera, laptop,
handphone, kursi diambil semua. Jas yang saya pakai mewawancara narasumber diambil semua. Oh, di studio podcast? Iya, diambil semua. Itu 3 kali. Oleh Bareskrim ke rumah kan waktu itu kan? Polisi? Iya, polisi diambil. Jadi benar-benar diambil tanpa kulo nuwun? Ya intinya dijemput paksa waktu itu saya ke rumah kan? Nggak, maksud saya peralatan podcastnya? Iya pokoknya diambil saja, diambil tanpa handphone langsung diambil, laptop semua diambil, kamera diambil, sudah gitu aja. Kursi diboyong juga. Gitu. Jam setengah 12 malam tuh masuk rumah saya itu. Berangkat sekitar jam setengah 1 baru berangkat ke Jakarta. Sebentar Gus, waktu itu langsung datang saja? Tidak ada surat terlebih dahulu atau apa? Sepertinya iya, karena waktu itu saya masih bekam. Saya baru selesai ngaji, pulang dari dakwah, posisi tengkurap, dibekam, masih ada beberapa tamu, tiba-tiba, permisi, selamat malam, masuk sudah. Berarti digeruduk? Iya, gabungan waktu itu, ada Polsek, ada Polres, mungkin ada Lurah, ada RT, di depan rumah itu kan rame itu. Ada kok di YouTube, dicek aja kejadiannya waktu itu. Oke. Nah itu, sejak itulah mulai saya. Dan sampai hari ini belum dikembalikan yang disita? Belum. Katanya memang dimusnahkan, disita negara kan waktu di sidang tuh bunyinya begitu. 3 kali itu, kurang lebih itu, Mas. Ya. Tapi Gus, penderitaan apa yang paling berat yang dialami seorang Gus Nur saat menjalani fase itu? Saya jawab 2 poin ya. Oke, yang pertama, ya penderitaan tidak pernah tahu rasanya masuk penjara. Tiba-tiba masuk penjara ya kan, tentu shock kan. Itu tidak pernah tahu rasanya diisolasi itu apa. Tiba-tiba diisolasi, Mas. Tiba-tiba saya dimasukkan ke sel, digembok 2 minggu, nggak boleh teleponan istri. Kan selama 2 minggu itu. Di mana Gus? Di Bareskrim, di Rutan Surakarta, tapi yang paling saya rasakan yang paling menderita itu di Rutan Polda Semarang, Jawa Tengah. Polda Jateng. Nah, Polda Jateng. Jadi saya dimasukkan kamar, digembok, ternyata ada pintu lain, jadi lapis 2 pintunya itu. Ukuran berapa? Digembok. Ya seginilah, kalau kamarnya nggak terlalu sempit, luas juga. 2 minggu nggak boleh telepon anak istri, nggak boleh interaksi dengan napi-napi lain. Apa salah saya kan? Kayak teroris gitu kan? Koruptor aja nggak diginikan gitu. Status Gus Nur waktu itu apa? Tersangka. Sampai di Polda Jateng itu saya layangkan protes itu sampai saya bentur-benturkan kepala saya itu ke sel itu ya. Saya mau telepon anak istri, nggak bisa. Itu berat. 2 minggu? Iya, itu berat. Nggak bisa itu diukur dengan materi itu. Anak saya perempuan, masih kecil, butuh-butuhnya kehadiran seorang ayah. Figur ayah gitu kan. Nah itu Mas. 2 minggu diisolasi di ruang tahanan Polda Jawa Tengah. Di Bareskrim juga gitu kan, aturannya memang diisolasi dulu 2 minggu. Nggak boleh hubungan dengan keluarga. Oke, termasuk diisolir dari tahanan lain juga? Nah gitu. Jadi ngapain aja Gus 2 minggu di ruangan itu? Ya nggak ngapa-ngapain, sholat, ngaji, stres, sholat, ngaji, nangis gitu kan. Ini kan tanya penderitaannya ini ya, nangis, ya gimana? Ayo, Anda di posisi saya, mau apa coba? Kita ini kan makhluk sosial, makhluk yang harus ngomong, makhluk yang harus ketemu, gitu kan? Apalagi secara alam bawah sadar, aku ini bukan maling, aku ini bukan koruptor, bukan kriminal, aku ini ayah yang punya anak. Gitu. Pendakwah juga. Nah, pendakwah, oke. Aku ini suami yang punya istri, aku ini orang baik-baik. Nggak ada kriminal, nggak ada halte yang terbakar, nggak ada ban yang terbakar, nggak ada suku, agama, ras yang berantem gara-gara saya. Tidak merugikan negara. Tidak merugikan negara. Kok begini perlakuannya? Itu kan campur aduk itu. Tapi makan dikasih, Gus?
Dikasih, tapi sudah nggak selera makan. Jadi yang dimakan Mas Bambang Tri waktu itu akhirnya. Kan nasi bungkus gitu kan. Udah beliau yang makan lah. Oke. Nggak kolu Mas, bahasa Jawanya Iya, itu. iya, Nggak kolu, ketelan di sini udah nyandet sudah. Oke. Perlakuannya apa dari petugas polisi ketika Gus diisolasi? Alhamdulillah kalau secara fisik nggak ada. Mereka nggak menyakiti saya. Tidak ada intimidasi Tidak juga? ada. Tidak. Tidak Semua hal-hal verbal gitu yang tidak ada. Sejak saya alami proses hukum ini, saya nggak tahu. Mungkin karena tahanan politik atau apa, saya nggak paham. Oke. Semua napi menghormati saya. Pejabat juga secara hablum minanas juga baik sebenarnya. Iya. Nggak ada mukul, nggak ada Oke. macam-macam. Oke. Baik. Tadi Gus cerita sampai ada titik ketika seorang Gus Nur menangis. Apa yang membuat Gus Nur menangis di tahanan itu? Ya tentu anak sama istri ya Mas Margi ya. Ya Allah anakku, ya Allah istriku, ya Allah anakku. Nggak ada lagi anak istri. Itu yang saya tangiskan. Ya Allah, ya Allah. Itu ketika awal-awal ya. Kan akhirnya nanti saya ketemu satu titik di mana saya berdamai dengan diri sendiri. Saya berdamai oke. itu nantilah itu ya. Itu Iya, iya. season kedua. Tapi ini saya ceritakan beban yang saya alami. Sampai pesantren yang ada di Palu itu harus saya relakan, saya kasihkan orang. Saya punya pesantren. Nah makanya, saya kan tidak salah saya ini apa, kejahatan apa yang saya lakukan ini. Oke. Jadi yang paling berat adalah ketika seorang ayah dipisahkan dari anak istrinya. Ya, Itu yang paling berat. ya. Anak perempuan kan, siap pemirsa yang punya anak Umur berapa perempuan waktu itu, yang Bos? masih kecil ya waktu itu antara 3 atau 4 tahun ya waktu itu ya. Lucu-lucunya lengket sama saya gitu kan, abi gitu kan, lengket sama saya. Itu yang nggak bisa, itu sudah ditukar dengan dunia dan isinya itu udah nggak bisa. Tapi mereka tahu Gus sedang menjalani kasus apa dan ada di mana, mereka tahu. Tahu. Nah, itu sudah sejak awal kita sudah terang-terangan. Makanya ketika ini agak melebar ya, agak kisi-kisi ya. Ketika saya di sel, kan rata-rata teman-teman sesel itu kan adalah fasilitas handphone kan ada dipinjami petugas kadang kan. Itu mereka kalau video call sama keluarga sama anak-anaknya kan mereka bohong sama anaknya. Ayah kerja gitu, papa kerja gitu kan. Nggak apa-apa, bagus itu. Oke begitulah. Tapi begitu saya video call sama anak sama istri, saya nggak bohong. Ini Abi di penjara ini nak. Gitu. Tapi nggak usah malu ya nak ya, ini Abi di penjara bukan kriminal. Abi ini insya Allah amar ma'ruf nahi munkar. Setelah 2 minggu diisolir itu akhirnya bisa. Iya gitu kan, boleh lah. Apa respon Putri Gus Nur ketika video call dan memberitahu bahwa ayahnya ada di penjara? Kan sudah ini, istri saya kan juga sudah satu resonansi sudah. Enggak, Putri. Ya udah di briefing sama istri otomatis kan, abimu begini. Ya. Bahkan suatu ketika, ini viral waktu itu, saya nggak tahu benar atau enggak, ada lawyer besok Gus Nur di konferensi pers, pakai baju oranye, mungkin di borgol juga. Kalau Gus Nur besok minta maaf, Gus Nur bebas, laporan selesai. Oke, insya Allah mas. Nah, lalu saya pinjam handphone petugas, saya telepon istri, saya kabari. Mah, besok kalau Abi di konferensi pers, Abi minta maaf, Abi bebas. Nah, ternyata istri saya jawabannya, nggak usah minta maaf, Bi. Dah Abi di situ saja. Di mata mama, di mata anak-anak, di mata keluarganya mama, Abi itu pejuang. Ya, melawan kemunafikan. Sudah di situ saja. Insya Allah mama dan anak-anak dijaga sama Allah. Padahal Gus Nur mau minta maaf loh. Oh enggak, memang pada dasarnya saya udah nggak ada itu arah ke sana, tapi lebih dikuatkan lagi oleh gitu kan, istri, oleh keluarga. Gitu, Putri waktu itu sempat menyampaikan apa ketika tahu ayahnya di penjara? Ini yang saya nggak bisa lupa ini. Mudah-mudahan teman-teman Polda Jateng nonton ini ya. Suatu ketika lawyer besuk ya, terus dia muterin voice note anak saya kan pakai kaca ini akrilik gitu, nggak boleh berhadapan, COVID waktu itu. Oke. Jadi anak saya tuh Abi sehat ya, Abi sehat di situ, Dek Shanum namanya, Dek Shanum sehat di sini, Abi di situ sehat ya, kan lulu kan,
Terkuras air mata saya. Nah, langsung di situ ada petugas, saya panggil, Pak, mohon izin saya mau balas voice note-nya anak saya ini. Di depannya Bapak sekarang. Mohon maaf Gus Nur, tidak boleh. Mohon maaf Gus Nur, tidak boleh. Wah itu rasanya tuh pengen tak obrak-abrik itu ruangan itu kan. Itu. Pak, ini loh di depannya Bapak ini cuman balas voice note, habis sehat cuman gitu aja. Maaf Gus Nur, ini aturan, nggak boleh, nggak boleh. Itu di Polda Jateng itu. Ya nggak apa-apa, memang aturan, tapi dari sisi sayanya itu Allahu Akbar. Oke. Itu memuncak tuh kemarahan Gus Nur. kayaknya gini loh, ini seolah-olah ya, tapi memang bener kondisinya. Kayak mau saya bakar aja tuh waktu itu. Saya bakar ini ya. Kan gitu Pak. Kan saya nggak terima diperlakukan seperti itu gitu. Dengerin voice note anak, izin bales voice note di depan petugas, di depan lawyer. Bukan diam-diam. Bukan diam-diam. Mohon maaf, kalau saya nggak salah namanya Pak Budi, saya nggak bisa lupa itu. Karena beliau yang, mohon maaf, sopan, santun. Cara, mohon maaf Gus Nur, nggak boleh. Itu masa-masa kritis ya, masa-masa penderitaan titik nadir itu. Jadi sekedar untuk menyampaikan pesan kepada anak bahwa ayahnya baik-baik saja, itu tidak terjadi, tidak bisa. Makanya 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun itu receh, Mas. Secara dimensi makrifat ya, dimensi kacamata saya sebagai ayah dipotong gitu, wah nggak ada apa-apanya dunia dan isinya ini. Ketika di situasi itu, kemarahan Gus Nur ingin ditujukan kepada siapa? Siapa yang membuat Gus Nur mengalami itu? Satu nama, Presiden Republik Indonesia ke-7. Itu aja. Kan waktu itu yang saya lawan penguasa yang sedang berkuasa, yang di mata saya pendusta, pembohong, penipu, dolim. Di mata saya waktu itu. Keyakinan saya waktu itu mengatakan begitu. Gitu kan. Jadi sudah memuncak akumulasi rezim pembohong, rezim dolim. Kan itu Pak. Sampai begininya saya. Sampai saya pernah dakwah di Solo itu dievakuasi sama polisi. Jadi setiap saya pengajian itu selalu ada kisruh. Kan sebelum ada rezim Pak Jokowi kan aman. Saya dakwah dari tahun 98. Ya kan dakwah dalam kubur. Ya kan nada dan dakwah aman. Ya sejak rezim Jokowi inilah. Tiba-tiba ada saya dituduh anti NKRI, anti Pancasila, menebar kebencian. Di mana pengajian di demo. Nah klimaksnya di Solo. Ada itu, di medsos ada jejak digitalnya. Pas pengajian, kowe suruh lempar-lempar batu di luar tuh. Akhirnya saya dievakuasi sama polisi, dilarikan lewat belakang. Dia langsung dibawa lari dengan polisi. Sampai segitunya. Gitu loh. Dari apa yang Gus Nur sampaikan, situasi di ruang tahanan Polda Jateng tadi, berarti Gus Nur merasa sangat dizalimi oleh Pak Jokowi. Iya, oleh rezim ya, bukan Pak Jokowi. Rezim Jokowi dan instrumen-instrumennya. Ya mungkin Pak Jokowi nggak langsung merintah, tangkap Gus Nur kan nggak mungkin juga mungkin kan. Ya, tapi kan otomatis penjilat-penjilat yang cari muka gitu kan bisa saja. Atensi, bayangkan Mas, saya dilaporkan hari ini, 3 hari dijemput, ya kan, nggak lama kan diproses, gitu. Apalagi kasus yang pertama, yang melaporkan saya kan Menteri Agama waktu itu. Ya secara kasat mata ya nggak ada hubungannya sama Jokowi. Bukan Jokowi yang laporkan, Menteri Agama. Pencemaran nama baik Banser dan Ansor. Gitu. Ya nggak ada hubungannya sama Jokowi. Boleh lah misalkan para pendukung rezim waktu itu. Kan bukan Jokowi yang menjarakan kamu. Kan Ansor, Banser. Ya oke, nggak salah itu. Tapi kan ada pemahaman batin yang hanya kita-kita yang tahu. Gitu kan. Hanya kita yang tahu bahwa memang bukan Jokowi, tapi ya instrumen revolusi mentalnya tadi yang terjadi. Gitu. Pengalaman tadi masih berbekas hingga hari ini, Gus? Tidak, insya Allah. Nah, tadi season pertama, ya klimaks penderitaan batin yang saya alami. Di Rutan Solo 2 minggu. Nah, ini lucu di Rutan Solo. Ini mau nonton ya.
Di Rutan Solo itu 2 minggu sama, nggak boleh telepon anak istri. Rutan Solo itu maksudnya Polres Surakarta, bukan sudah dititipkan di Oh, Rutan. oke. Sudah tiba-tiba saya mau digundulin. Nah, teman-teman digundulin. Giliran saya nggak mau. Mas, saya nggak mau digundulin. Terus petugas mepet. Izin Gus, ya tipis-tipis aja lah. Kan kalau Gus Nur nggak digundulin, nanti yang lain nanti iri gitu. Ah ya sudah, digundulin kan. Digundulin, singkat cerita, masuk sel. 2 minggu nggak boleh telepon anak istri. Itu sudah marah. Hari pertama udah marah lagi. Hari kedua marah lagi. Marah sampai akhirnya saya makar di situ. Saya makar. Saya ada petugas yang nganter makan itu. Sampaikan ke petugas, saya mau telepon anak istri. Kalau nggak dikasih, saya buat ribut di sini. Saya bilang. Saya buat ribut. Saya bakar hutan ini. Saya bilang gitu. Qadarullah, alhamdulillah. Akhirnya Pak Kepala KPR-nya waktu itu Pak Hendra akhirnya merespon dengan baik. Akhirnya saya dikasih telepon jadul itu. Yeah. Monggo telepon anak istrinya, tapi ditemani sama petugas. Oh nggih, monggo. Kurang lebih 1 minggu itu baru saya telepon. Saya, petugas, saya telepon. Itu saya dengar suara anak, dengar suara istri, meledak tangisan saya di situ tuh. Nah, sampai petugas sampai meluk-meluk saya. Sabar Gus. Ya udah, selesai. Apa yang pertama kali disampaikan Gus ketika menelpon itu? Mah sehat, anak-anak sehat. Alhamdulillah Bi, semua sehat. Semua lancar, semua berkah. Jadi apa yang saya takutkan, yang saya pikirkan selama ini nggak terjadi. Sehat Bi, aman, berkah. Abi di situ sehat ya. Anak-anak juga gitu, suaranya ceria, nggak ada tekanan. Apa yang disampaikan anak Gus? Ya intinya Abi alhamdulillah saya juara di sekolah, saya jadi ketua OSIS. Gitu kan, terus adiknya sekarang hafal Quran semua sekarang, alhamdulillah. Intinya prestasi, alhamdulillah. Mereka tidak malu ayahnya di penjara? Oh tidak, dari awal sudah kita brainwash itu, sudah kita biar dunia tahu kalau Abim ini pernah di penjara melawan kedoliman, itu udah open, itu sudah nggak ada tedeng aling-aling. Nah, sejak itu saya mulai akrab dengan petugas-petugas rutan, dengan karutannya, dengan KPR-nya. Komunikasi dengan keluarga lancar ya? Nah, saya itu asal saya boleh telepon anak istri, selesai. Dah mau kiamat di luar terserah gitu. Tapi kalau saya dilarang telepon anak istri, udah saya nggak bisa bayangin Mas. Saya nggak takut dengan apapun. Boleh dicek. Kan nonton ini insya Allah nanti. Petugas-petugas. Saya nggak takut dengan siapapun. Karena saya telepon anak istri itu kebutuhan batin, hak saya bukan koruptor, gitu. Bener, saya sampai saya tulis surat itu, saya titipkan petugas. Kalau saya nggak boleh telepon anak istri, ribut, gitu. Alhamdulillah, luar biasa. Gus, setelah akhirnya bebas, ya. Kali pertama ketemu anak istri, apa yang Gus rasakan? Nggak bisa dijawab ya, nggak bisa dilukiskan. Bahagia Mas, alhamdulillah. Dan saya semakin sayang sama keluarga, saya semakin bisa menghargai waktu. Jadi ternyata intinya di penjara itu saya seperti dikuliahkan sama Allah. Gitu, saya merasa dicuci habis dosa. Ya itu akhirnya kembali ke berdamai dengan diri sendiri. Tadi kan yang saya bahas dari tadi kan sisi-sisi menderitanya. Akhirnya pada sebentar Gus, nyuwun sewu, karena bagi Gus itu anak istri itu kan segalanya ya. Setelah terbebas dari penjara, kita ingin tahu juga gitu ya. Itu kan tentu pertama kali keluar, kemudian ada anak istri di hadapan Gus ya. Iya. Apa saya nggak tahu. Gus dulu yang berkata atau mereka dulu yang menyampaikan sesuatu? Saya ini mau jawab, tapi saya nggak nemu kata-kata gitu kan. Untuk melukiskan suasana bahagia dan haru waktu itu pertama kali ketemu anak kan. Ya sudah, saya peluk, saling peluk, hujan tangis, air mata, bahagia kan gitu intinya. Ada kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan sudah Mas. Bahagialah pokoknya intinya. Apa yang disampaikan anak istri? Ada kata apa yang disampaikan? Yang pertama intinya, ya sudah Bi, insya Allah, ayo sekarang kita fokus ke keluarga, pun nggak usah mikirin lagi politik, nggak usah mikirin lagi ijazah,
begitu. Siap mah, insya Allah Abi juga akan mikir keluarga sudah gitu. Makanya saya langsung bikin video. Iya. Kalau anak apa disampaikan Gus? Kalau anak? Ya saya minta maaf selama ini saya nggak bisa jadi abi yang baik, saya nggak bisa jadi orang tua yang membersamai selama 4 tahun. Maafkan Abi, maafkan, gitu aja lah. Ya, keluar begitu. Pasti pelukannya beda Gus ya? Anak-anak memaafkan. Pasti pelukannya beda yang dirasakan sebelum dan setelah di penjara Gus ya? Iya. Intinya gini Mas, saya baru sadar bahwa saya ini suami egois, ayah egois, itu intinya. Tapi begitu keluar dari penjara, ya sudahlah. Ibarat dunia dan isinya ini bisalah saya kalahkan. Tapi kalau di depan anak dan istri, saya harus mengalah sengalah-ngalahnya sudah. Nggak ada lagi ego sudah. Kan gitu ya. Sekecil apapun sudah nggak ada. Ternyata mereka adalah keluarga yang luar biasa, yang hebat gitu kan. Kalau tanpa mereka, nggak mungkin saya bisa hadir di sini, mungkin barangkali begitu ya. Apa yang membuat seorang Gus Nur akhirnya bisa berdamai dengan situasi yang dialami itu? Nah, jadi damainya itu berapa? 360 derajat ya. Kan gitu ya, langsung balik. Jadi pertama saya masuk, zikir saya itu izin ya. Nah, intinya gini, jaksa, polisi, hakim, 3 orang itu yang saya hujat di dalam zikir saya. Bahasa kasar lah, saya nggak bisa ngomong di sini, tapi intinya ya celakalah engkau, matilah engkau, hinalah engkau. Ya Allah, dia pisahkan saya dengan keluarga, tolong pisahkan dia dengan keluarganya. Ya gitulah, tiap hari itu begitu saya. Oke, akhirnya tibalah titik itu. Oh, mau saya hantam temboknya penjara ini sampai hancur tangan saya juga percuma. Saya juga nggak mungkin bebas. Gitu kan. Mau saya menangis sampai tangisan air mata darah juga percuma. Jangan-jangan saya keluar malah tinggal tulang saja nanti, gitu kan. Apalagi saya punya pengalaman batin waktu di Bareskrim, ada satu ustadz teman saya yang mati di sel itu kan. Dia kan, ya nggak usah dibahas di sini, tapi ada kan waktu itu ustadz yang juga viral meninggal di depan saya itu di Bareskrim itu gara-gara nggak kuat mental. Oke. Nah sejak itu saya nggak usah cerita terlalu panjang, langsung saya potong kompas. Sejak itu intinya saya mulai berdamai dengan kotornya sel, dengan keruhnya air, dengan bau pesing pengapnya sel. Saya mulai berdamai itu. Akhirnya muncul satu filosofis dalam hati itu gini, ya Allah, siapapun kamu, jaksa, polisi, hakim, presiden termasuk ya, mulai sekarang kamu tidak akan bisa lagi menyakiti aku. Mulai sekarang, saya pastikan kamu tidak bisa lagi menyakitiku. Karena mulai sekarang aku sudah menyatu dengan rasa sakit itu. Mulai sekarang kamu tidak akan bisa mengalahkan aku. Silakan kamu berkomplot bersatu, kalahkan saya. Kamu nggak akan bisa lagi mengalahkan saya. Itu setelah menjalani berapa lama tahanan? Masih di dalam, iya kan, berdamai. Ya, setelah menjalani 1 tahun lah. 1 tahun setelah dalam. Ya, kamu tidak akan bisa lagi mengalahkan saya. Karena saya nggak mencari kemenangan atas apapun dan siapapun. Saya nggak mencari jabatan. Jadi kamu nggak akan bisa mengalahkan saya. Dan saya pastikan kamu mulai sekarang nggak akan bisa membuat saya menderita. Karena saya sudah, mulai detik ini, saya sudah ikhlas menjadi sahayanya penderitaan itu. Gitu, tak peluk derita, tak layani penderitaan ini. Kamu nggak akan bisa lagi menyakitiku. Pokoknya aku sudah menyatu dengan rasa sakit sekarang. Tak telan itu semua. Ya Allah, selamatkan polisi yang nangkap saya. Berkahkan rumah tangganya. Ya Allah, jangan pisahkan jaksa yang memvonis saya, menuntut saya 10 tahun. Bahagiakan, lancarkan rezekinya. Ya Allah, hakim yang vonis saya, jaga keluarganya. Saya dipisahkan oleh mereka, ternyata anak istri saya bisa berpisah dengan saya. Kalau mereka belum tentu kuat anak istrinya berpisah dengan suaminya. Jadi saya titip, bahagiakan mereka. Saya sudah nggak dendam, saya sudah nggak sakit. Ini mungkin justru karena dosa masa lalu saya ini. Gitu kan. Sampai ke titik itu. Dikembalikan ke diri sendiri. Nah, itu intinya.
Dulu saya dolim, dulu saya jahiliyah, Allah begitu sayangnya dengan saya, akhirnya saya berada di titik ini. Makasih Pak Polisi, makasih Pak Jaksa, makasih. Gara-gara Anda saya masuk di sini dan saya menemukan nilai hidup yang jauh lebih tinggi yang tidak pernah saya dapatkan seumur hidup saya di luar itu. Oke. Udah sejak itu saya nanti kalau petugas rutan yang nonton ini, insya Allah beliau tiada hari tanpa bahagia saya di situ. Oke. Tiada hari saya tanpa, ya udah mulai itu mas, dinamikanya lucu-lucu. Nabila hamil, istrinya mau lahir nggak punya biaya, kita biayai. Di dalam rutan saya bikin pengajian, seminggu sekali kita kasih konsumsi. Royal, rezeki makin lancar saya. Oh, di dalam? Iya, rezeki makin lancar. Jadi ya udah berpuluh-puluh juta saya habis di dalam penjara itu untuk ngasih makan teman-teman yang tidak diurus oleh keluarganya itu. Kan banyak napi-napi yang terlantar itu. Berarti Gus di dalam profit ya? Insya Allah. Tadi makasih Pak Jaksa, makasih Pak Polisi, makasih Pak Hakim. Ke Pak Jokowi nggak makasih? Kayaknya belum ya. Kecuali jasanya udah terbukti ya. Mungkin dengan kan sudah sering saya katakan. Kalau ada ijazah aslinya, saya cium kakimu Pak Jaksa. Saya cium kakimu Pak Jokowi. Dan saya minta maaf nanti di media. 7 hari 7 malam bila perlu. Insya Allah saya orang yang komitmen, Mas. Insya Allah saya belajar jadi orang yang komitmen, merah-merah putih-putih, gitu. Dan itu kata-kata itu sampai kiamat, nggak saya batalkan. Gitu. Tadi sudah banyak cerita soal penderitaan. Tentu di dalam ada cerita yang seru juga ya. Atau mungkin memang Allah menugaskan seorang Gus Nur di dalam sel untuk misi-misi keagamaan. Ada cerita apa Gus? Setiap hari nafasku itu akhirnya ya untuk keagamaan. Jadi di dalam rutan itu kan ada masjid. Alhamdulillah saya makmurkan masjidnya. Bikin kajian rutin, dzikir macam-macam kan. Ya itulah intinya. Jadi akhirnya saya seperti menjadi petugas juga, petugas dari sisi keagamaannya. Bukan petugas partai. Bukan. Pokoknya saya akhirnya banyaklah membantu petugas rutan itu dalam sisi spiritualnya kan gitu. Kan saya rutin akhirnya bikin kajian di situ, khotib Jumat di situ. Saya banyak membina juga akhirnya napi-napi yang ada di sana gitu kan. Itu panjang ceritanya. Tapi insya Allah selama kurang lebih 4 tahun di dalam itu, saya merasa sangat-sangat bermanfaat ada di situ. Berarti Pak Jokowi ada peran juga dong, mengkriminalisasi Gus Nur sehingga bisa melakukan itu. Iya, makanya pertanyaan itu kan sudah saya jawab tadi. Apa tadi itu jawaban saya? Apa tadi jawaban saya itu? Yang sudah berdamai tadi. Nah, gitu kan kurang lebihnya. Tapi ini kan menyangkut ijazah, menyangkut rakyat, gitu kan, menyangkut yang lain. Kalau gitu, Mas. Gus, sikap dan pandangan napi-napi lain terhadap seorang Gus Dur selama di dalam seperti apa? Saya takabur nggak kalau menjawab, kan nggak ya? Ya Alhamdulillah, kalau boleh dibilang dari 650 napi itu saya yang paling royal, gitu kan. Keuangan, sikap, ngayomi, ngemong, gitu kan. Saya kan nggak mungkin ngomong gini kalau kan otomatis ditonton kan sama. Jadi tapi mereka sangat respect terhadap napi seperti Gus Dur ini ya. Artinya ya kita bisa bilang napi politik lah ya. Makanya saya izin menjawab dengan bloko suto ya, menjawab yang tidak saya buat-buat ya. Alhamdulillah intinya seluruh napi tanpa terkecuali hormat, takdim, itu intinya. Gitu ya, menunggu fatwa saya, menunggu ceramah saya, gitu kan. Kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih hormat, takdim. Saya nggak pernah nyuci baju, sudah ada yang nyuci, gitu kan. Sudah ada yang masak, gitu. Dilayani seperti itu, silih berganti. Bahkan seneng nabi itu kalau bisa dekat dengan saya itu seneng. Insya Allah makmur hidupnya itu. Berapa banyak napi yang akhirnya tobat setelah Gus Dur di penjara itu? Relatif Mas, relatif. Kalau pertanyaannya begitu, sewaktu-waktu ada satu napi yang dihajar sama teman-temannya.
gara-gara utang 20.000, dihajar dengan sadis gitu. Akhirnya saya datangi, Mas, nggak usah dihajar, kenapa? Punya utang Gus 20.000. Allahu Akbar, 20.000 kamu hajar sampai begini. Loh, 20.000 di sini berarti Gus. Ya udah nggak usah dihajar, saya bayar. Saya ambil uang dulu. Saya ambil duit di kamar, begitu balik sudah banyak lagi di situ. Ternyata bukan 20.000, 480.000. Oh, kok banyak Mas? Ya, ternyata utangnya banyak. Jadi bukan satu orang dua, banyak yang diutangin. Oke, akhirnya begitu mau saya bayar, ya udah saya bayar nggak apa-apa. Jangan disiksa lagi ini orang ini. Terus petugas lewat. Apa ini kok rame-rame? Ini Pak, ada orang kasihan punya utang. Gus hati-hati loh, ini penipu semua ini. Oh, enggak lah Pak, diajar beneran. Oh, ke kantor. Namanya Pak Hendrik ya. Akhirnya dibawa ke kantor. Diinterogasi sama petugas, ternyata benar. Jadi orang ini punya utang 480. Saya tanya, buat apa Mas utangnya? Buat judi. Kalah judi. Jadi di situ tuh lihat voli, lihat bola, lihat apa itu taruhannya nasi bungkus. Jadi kalau kalah dia harus bayar nasi bungkus 10 bungkus. Nah, nasi bungkusnya ini ngutang gitu kan. Nah, jadi terakumulasi jadi 480. Oke. Jadi gimana Gus? Tetap dibayar? Saya bayar. Nah, sebelum saya bayar, saya tanya sama Nabi itu, Mas, mulai besok sholat ya. Saya nggak punya sandal, nggak punya baju, nggak punya sarung, Gus. Saya nggak pernah dibesuk keluarga. Oke, saya belikan peci, sarung, semua saya belikan. Bahkan mulai besok sarapanmu, makanmu saya tanggung. Sampai kamu bebas. Yang penting kamu sholat. Gitu. Oke Gus, di hadapan petugas tuh, bikin surat pernyataan. Saya kasih uang petugas, minta tolong petugas untuk beli peralatan sholat itu. Beli peci, baju koko, sarung, sandal, alat mandi, udah. Alhamdulillah. Hari pertama sholat, hari kedua sholat, sampai hari ke-6 sholat, hari ke-7 sholat, hari ke-8 nggak ada. Hari ke-9 saya cari, kemana orang ini? Ternyata saya dapat info, dia menghindar. Kalau saya cari, dia memang menghindar. Dia nggak mau ketemu saya. Ternyata peci, baju koko, sarung, sandal, alat mandi itu dijual lagi ternyata. Dijual 30.000 dipakai judi lagi gitu. Ya sudah, itu salah satu fenomena bobroknya mental teman-teman yang ada di sana. Tapi nggak apa-apa, saya menikmati itu. Yang penting saya bermanfaat untuk orang. Iya. Karena tadi Gus menyinggung soal anak istri. Ada nggak Gus napi selama Gus di dalam yang benar-benar tidak pernah ditengok sekalipun oleh keluarganya? Banyak. Kelaparan, gudikan, luka penuh nanah. Karena nggak ada yang dibesuk, dibuang oleh keluarganya. Tuh, banyak. Tua, bahkan ada yang sampai meninggal di sel. Kita lagi sholat subuh itu, rakaat kedua, ternyata udah meninggal, mbah-mbah. Banyak, nggak dibesuk keluarga, nggak punya keluarga. Nah, otomatis kan nggak kerawat, gitu kan, nggak ada yang dimakan kan, cuma nasi jatah itu kan, nggak layak, sakit-sakitan. Nah, itu kita yang merawat mereka itu kan. Tapi ada juga napi yang PPIV ya Gus? Insya Allah, ya kasus-kasus korupsi, ya, kasus-kasus pajak itu ada. Oh, iya? Kan beda sel gitu kan. Oh. Kalau saya dikumpulkan dengan narkoba waktu itu, kan beda blok gitu ya. Oh, kalau yang napi korupsi, yang pajak itu beda ininya ya, beda kastanya ya? Ya, insya Allah begitu. Mereka bebas ngapain aja Gus, atau gimana? Wallahualam. Alhamdulillah. Gitu. Oke, kembali ke tuntutan 1 triliun. Iya. Menurut Gus Nur, bagi Jokowi ini besar atau receh? Saya nggak tahu. Kan saya itu punya prinsip orang itu kan sawang sinawang. Kata orang dia banyak duit, ternyata enggak, gitu kan. Walaupun secara kasat mata mantan presiden ya duitnya banyak katanya, berbangker-bangker gitu kan. Tapi saya nggak mikir ke sana, karena ukuran saya bukan duit. Pokoknya intinya 1T, 2T, 3T itu nanti biar pengacara yang memutuskan. Saya udah bilang sama pengacara, tolong digodok dulu, kira-kira ada peluangnya nggak gitu. Daripada nanti kita melangkah terus sia-sia, ada peluangnya nggak? Terus kira-kira blunder nggak? Oke, terus yang penting diluruskan niat, jangan sampai kita ini terkotori oleh nilai duit itu. Iya, karena ini perdata kan. Betul. Dan nanti itu kalau memang betul-betul Allah ridho, ada duitnya itu nanti, ya sudah hambur saja ke rakyat. Gitu. Berapa? Kalau rumah kira-kira 100 juta dapat nggak?
Oh dapat Gus, ya udah. 1 T itu kan berarti 1.000 rumah itu nanti. Udah buatkan 1.000 rumah untuk rakyat gitu. Oke. Beli tanah yang luas, bikin rumah kasihkan rakyat. Oke. Karena selama ini memang ini Mas, kan jauh sebelum ada rezim Jokowi kan, saya sudah punya program bedah rumah. Iya. Kan ada itu di medsos. Saya punya program bedah masjid. Itu udah kegiatan sehari-hari. Oke. Enggak, kembali ke pertanyaan tadi. Kalau menurut Gus Nur sebagai mantan presiden, 1 T ini receh atau apa? Harusnya receh kalau kita jawab dengan apa namanya? Dengan logika sederhana ya receh. Tapi nggak usah 1 triliun kan gitu ya. Tunjukkan ijazah aslinya kan sudah nggak ada 1 triliun, nggak bernilai kan. Emang menurut Gus Nur berapa hartanya Pak Jokowi? Apa itu? Hartanya Pak Jokowi berapa menurut? Hartanya? Harta. Wallahualam bisawab. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa pasti. Kata orang nggak ada serinya, kata orang nggak ada habisnya. Tapi kan kalau dibanding Korun kan nggak ada seujung kukunya, lenyap. Dibanding Fir'aun nggak ada apa-apanya, habis. Apakah gugatan 1 T seorang Gus Nur ini bisa dikatakan sebagai perlawanan baru terhadap kasus ijazah ini? Iya, setelah saya melihat hasil perapitnya Mas Roy dan eksepsinya Bu Dr. Diva, baru waduh, kok muter-muter lagi nih, kembali ke titik nol lagi nih, gitu kan. Harusnya, makanya dulu saya nggak ngambil itu eksepsi itu. Karena biar masuk ke pokok perkara, saya nggak ambil. Oke, Bu Dr. Diva ambil itu ya nggak apa-apa, itu mungkin bagian dari hak dia juga, hak beliau. Tapi kan akhirnya dikabulkan. Akhirnya kan nggak datang juga. Gitu intinya Mas Marky ya. Saya hanya ingin, bukan hanya saya kan boleh mengatasnamakan rakyat. Kan cuma satu keinginannya, tunjukkan ijazah yang asli. Walaupun kalau saya dikejar dengan pertanyaan yang lain, Gus Nur yakin asli, ya imanku mengatakan enggak. Gitu. Keyakinan, iman, sampai kapanpun. Sekarang sampean kasih saya 1 triliun, 2 triliun untuk ngomong ijazahnya asli. Demi Allah saya tolak, wallahi. Dan itu sudah dicoba itu dengan beberapa orang itu. Tapi kalau asli ya nggak usah bayar, ngapain gitu. Suatu ketika ada calon bupati datang ke rumah. Gus bantu ya doa restunya, bla 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 bla, nunjukkan proposal, bla bla, terus pulangnya ngasih amplop. Izin ibu waktu itu perempuan, izin Bu, ini apa? Nggih, sedekah Gus, saya minta doanya. Ngapunten Bu, jangan. Monggo dibawa, saya nggak bisa seperti itu. Kalau jenengan baik, jenengan jujur, amanah, nanti saya yang keluar uang. Saya akan jihad dengan sumber daya saya untuk membantu jenengan nanti. Nanti rumah saya ini dijadikan kantor konsolidasi nggak apa-apa. Nanti aku yang nyetak banner. Jadi posko. Kalau jenengan amanah, pun nggak usah gini-gini. Itu prinsip hidup saya seperti itu, Mas. Jadi kalau ada orang, Gus Nur ada 3 miliar, monggo ke Solo. Gitu kan, monggo tak tunjukkan ijazah aslinya. Kalau memang asli nggak usah 3 miliar Mas, dengan senang hati saya datang, aku yang biaya sendiri nanti, gitu kan. Aku miskin tapi yang punya harga diri Mas, serius. Aku di penjara itu udah dunia dan isinya udah nggak laku buat saya Mas. Paham ya maksudnya? Ke arah mana ya? Tunjukkan yang asli udah nggak usah uang. Makanya sekarang yang ngotot-ngotot, yang bela-bela, asli. Mereka kan dibayar. Entah itu lawyer, entah itu apa gitu. Relawan kan. Nah, kalau saya kan palsu kan nggak dibayar. Kecuali ada yang bayar saya, Gus teriak palsu, saya bayar. Nah, berarti kan oke, munafik saya berarti. Ujung-ujungnya duit. Nggak ada Mas. Siapa coba? Sebut. Nggak ada. Orang besar juga nggak ada? Nggak ada. Yang besar cuma Allah. Nggak ada. Siapa? Anies Baswedan. Nggak ada. Inggris, Prancis. Nggak ada. Di belakang saya cuma anak dan istri. Cuma keluarga. Itu yang bikin saya kuat. Nah tapi kan Gus Nur 1 triliun. Ujung-ujungnya duit. Allah itu nanti dihambur untuk rakyat itu. Catat omongan saya itu. Yang penting saya itu 1 piring cukup lah untuk dimakan kan gitu. Rumah sudah ada, apalagi sekarang saya punya masjid Ustaz, viral Mas. Udah itu dunia dan isinya udah satalak itu sudah. Oke. Gitu. Untuk kasus Pak Jokowi ini, untuk kasus ijazahnya, paling tidak sampai hari ini
seorang Gus Nur masih pada keyakinan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Selama yang beredar di medsos, yang berkacamata, yang berkumis, yang susunan giginya rapi, maka iman saya mengatakan sampai kiamat itu palsu. Ya, selama yang sekarang beredar di medsos. Kecuali ada yang lain. Kan kita nggak tahu nih, tiba-tiba kok Pak Jokowi keluar tiba-tiba, ini ijazah saya. Ternyata bener. Bukan yang beredar di medsos ternyata. Saya langsung ke Solo nanti. Oke. Nggak usah dibayar. Saya cium tangannya, saya minta maaf. Tapi feeling Gus Nur ada nggak? Nggak ada. Dengan pengalaman batin ya, pengalaman batin, keyakinan. Ini biar nggak kena delik. Kan sekarang susah hidup di Konoha ini kan. Maka harus mengatasnamakan keyakinan. Katanya keyakinan nggak bisa didelik. Dengan keyakinan, dengan iman mengatakan nggak ada. Monggo, bayar saya berapa triliun dunia dan isinya untuk mengatakan asli. Enggak. Oke. Tapi kalau memang asli, nggak usah dibayar. Saya jadi garda terdepan nanti. Jadi pembelanya. Oke. Baik. Gus Nur sudah berdamai dengan apa yang dialami, konsekuensi dari kasus ijazah Pak Jokowi. Sudah. Tapi belum berdamai dengan Pak Jokowi. Saya nggak tahu dengan Pak Jokowi ini damai atau enggak. Hambar saja, nggak ada damai enggak. Tapi mungkin lebih ke arah gini, Mas. Kan sudah nggak ngurus dia. Udah nggak ngurus, kan sudah kenyang, capek ngurusi dia itu. Kan gitu ya, bohongnya, dustanya, udah capek. 10 tahun saya ngurus dia, Pak. Di saat orang belum kritis, saya udah kritis duluan dulu. Seingat saya loh ya. Saya kalau salah dikoreksi ya. Wah, kayaknya sih waktu itu belum ada Mas Rocky Gerung, belum ada Bu Dr. Tifa, belum ada Mas Roy. Itu saya udah duluan. Awal-awal itu, 2019. Jadi udah lama ngopeni Pak Jokowi nih, Gus. Udah. Nah, jadi ini bukan soal berdamai dengan Pak Jokowi, bukan. Ini saya sama sudah menjara saya ya dengan kekuasaannya sampean. Dan saya mewakili rakyat, entah ini benar apa enggak, pokoknya saya mewakili rakyat. Bahwa ya tunjukkan ijazahnya, biar clear bangsa ini. Setelah itu jangan monggo ngurus PSI-nya. Monggo kalau mau jadi presiden lagi, sakarepe kan gitu. Oke, kalau misalnya sampai kiamat kurang 3 hari belum terjadi, apa yang akan Gus Nur lakukan? Belum terjadi apa? Ya tadi itu pembuktiannya. Intinya sampai detik ini, bismillah sampai saya wafat, sampai saya meninggal. Kalau masih yang di medsos itu, iman saya mengatakan itu palsu. Iman saya mengatakan. Tapi memang kalau dilihat body language-nya, ya, dilihat dari kosakatanya, dilihat dari SDM-nya, iman sekali lagi, keyakinan mengatakan memang palsu. Memang tidak ada. Dan keyakinan ini sudah saya bayar. Dikuyo-kuyo selama 10 tahun. Sudah saya bayar. Oke. Ya. Oke. Gitu, Mas. Dan di dalam diri seorang Gus Nur sudah tidak ada amarah, benci, dendam terhadap Pak Jokowi? Kalau saya marah sama Jokowi, benci sama Jokowi, saya rugi. Saya berarti mundur ke titik nol lagi nanti. Percuma saya di penjara, nggak ada hasilnya nanti. Percuma saya berdamai. Jadi gini loh Mas, penderitaan yang saya alami selama 9 tahun itu sudah diganti sama Allah. Dengan kenikmatan yang berlipat-lipat. Jadi tuntutan 1 triliun itu nggak ada hubungannya dengan materi. Nggak ada di otak saya, nanti saya beli Lamborghini. Nggak ada Mas. Nanti saya bangun rumah yang mewah. Nggak ada. Naudzubillah min dzalik, kan gitu ya. Ya pokoknya muncul aja spontan. Begitu kurang lebihnya. Oke, berarti hari ini aktivitas atau rutinitas seorang Gus Nur sudah kembali seperti sebelum di penjara. Nah, apalagi gini Mas, mumpung saya ingat, apalagi sekarang Pak Jokowi kan bukan presiden, bukan pejabat. Dulu saya marah dengan dia kan karena marah kepada jabatannya, kepada sistemnya. Kan sering saya dihujat, Ustadz kok membenci orang terus, menggibah orang terus, mencaci maki orang terus. Dan sering saya katakan, saya nggak mencaci orang. Saya nggak benci Jokowi, saya nggak mencaci Jokowi, dosa hukumnya. Dan apa untungnya? Yang saya benci jabatannya, sistemnya. Ya, nah sekarang beliau sudah nggak menjabat apa-apa. Apa yang saya benci kan nggak ada.
Gitu. Ya kalau masih ada sisa-sisa kayak sekarang ini, misalkan ada niat menuntut, ya itu kan hanya riak-riak kecil aja kan itu, Mas. Sisa-sisa kebijakan dia yang IKN nggak pakai APBN, ternyata pakai APBN, kereta cepat nggak pakai APBN, ternyata pakai APBN, SMK 6.000 unit nggak ada, dan buahnya hanya sisa-sisanya aja itu. Sampai sekarang kebijakan beliau kan masih berdampak kepada rakyat sampai detik ini. Oke. Gitu, Mas. Jadi rakyat harus belajar apa dalam konteks memilih pemimpin? Kalau di Konoha nggak ada, Mas. Kan intinya idealnya jujur, amanah, sidik, fatonah gitu ya kurang lebihnya kan. Tapi kan ini jadi kemana-mana ya. Tapi intinya dengan sistem yang sekarang kan nggak bisa. Orang untuk jujur itu kan nggak bisa dengan sistem seperti ini. Orang mau, saya akan masuk ke politik praktis. Seakan benar itu bobroknya politik praktis itu. Saya orang suci, saya orang baik. Saya harus masuk ke sana. Itu, Mas. Saya hancurkan itu kemunafikan, korupsi yang ada di sana. Ya, teorinya begitu kan. Begitu orang suci ini masuk ke sana, bukan sistem yang suci kan. Malah dia yang jadi iblis gitu, kata Mahfud MD begitu. Nah, jadi sistem ini tidak mendukung untuk lahir pemimpin yang baik, yang fatona, yang amanah, yang sidik, itu nggak mendukung. Termasuk rezim Prabowo hari ini? Enggak, sama. Gitu Pak Mardi. Ya. Oke, nah terakhir Gus, untuk gugatan Perdata 1T sudah didaftarkan atau belum? Mungkin dalam minggu ini ya, nanti Pak Taufik kita sedang intens berkomunikasi ya. Jadi kalau Pak Jokowi nonton, saya tak ngomong sama Pak Jokowi. Monggo. Kayaknya ini nih intinya nih dari podcast kita ini ya. Salam Pak Jokowi ya. Alhamdulillah selama Anda jadi presiden 2 periode, saya mohon izin ya, saya orang yang paling keras ya menyerang Anda, jabatan Anda. Dan alhamdulillah selama Anda 2 periode jadi presiden, ekonomi saya hancur, ya kan, saya dipenjara 2 kali, disidang 4 kali, pokoknya lah remuk saya kan selama Anda jadi presiden, tapi itulah bagian dari masa lalu, dan saya sudah nggak mau ngurusi Anda lagi, dan diantara kita juga nggak saling kenal. Nah cuman perkara ijazah ini kan bukan perkara saya, ini perkara rakyat Indonesia, gitu. Jadi selama Anda belum membuktikan ijazah Anda asli, ingkrah kekuatan hukum di pengadilan, ijazah saudara Joko Widodo asli, tok. Nah, berarti ingkrah berkekuatan hukum. Ya sudah, perkara hakimnya disogok, disuap, itu urusan belakang lah, kita hormati. Ya udah selesai. Maka saya akan pensiun dari urusan ini, pensiun total maksudnya, nggak usah nuntut-nuntut lagi gitu. Tapi selama itu belum terjadi, maka maafkan saya Pak Jokowi ya, saya nggak mau nambah musuh lagi dengan Anda, tapi intinya saya akan nuntut 1 triliun, 2 triliun, nanti biar lawyer yang memutuskan. Ya kalau jenengan legowo ya biar nggak ribet-ribet, bayar aja. Kan gitu kan, biar nanti uangnya tak bangunkan rakyat-rakyat yang kelaparan yang nggak punya rumah itu. Kurang lebih seperti itu. Kalau dibayar kan belum jelas status ijazahnya. Iya ya, kan harus ingkrah dulu ya. Makanya Pak Jokowi, monggo. Kan jenengan kan selama ini lolos terus ini dari sidang. Nah, di perdata ini monggo nanti jangan sampai dengan itikat baik tentu dengan Pak Jokowi ketemu sama saya yuk di pengadilan perdata. Ya, gitu mungkin ya. Dengan itikat baik. Saya hormati Anda hormati hukum. Ketemu di pengadilan. Nah, gimana kira-kira? Supaya clear. Dr. Tifa sudah gugur, Mas Roy sudah gugur, Bonatua sudah gugur, misalkan gitu ya. Saya nggak ngikuti soalnya. Apa CLS, KIP itu kan semua sudah gugur. Anda lolos terus ini. Nah, sekarang Pamungkas, saya balik lagi ke gelanggang ini. Monggo Pak Jokowi. Tapi ini kan gugatan perdata. Di mana proses untuk pembuktian ijazahnya itu? Kan otomatis tuntutan 1 triliun itu gugur dengan sendirinya kalau ijazahnya asli. Mungkin begitu logika saya. Kalau saya salah dikoreksi. Kan sama nuntut ini kan karena ijazahnya nggak terbukti sampai sekarang. Kan begitu logikanya. Maka gugur itu dengan sendirinya. Oke. Gitu. Dan tadi gue sempat menyampaikan kalau memang Pak Jokowi bisa membuktikan ijazahnya asli dan sah, akan meminta maaf. Oh iya, di media-media TV saya sudah sampaikan itu. Insya Allah saya orang yang nggak akan mencela-menceli, Mas. Insya Allah. Ya. Saya minta maaf.
Oke, Saya cium tangannya nanti. cium tangannya, Ji. Siap. Matur suwun, Gus. Sobat Madilab, demikian tadi perbincangan saya bersama Sugi Nur Raharja yang kerap dipanggil Gus Nur, yang sempat menjadi terpidana kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Sudah mendekam 4 tahun sebelum akhirnya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, dan kabar terbarunya tadi sudah kita bicarakan. Beliau akan menggugat secara perdata Presiden ke-7 Republik Indonesia Haji Joko Widodo senilai 1 triliun rupiah terkait apa yang sudah dialaminya. Kita tunggu saja perkembangannya. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama kita.